Oke, jadi hari ini gue pengen nyelesain ngasih tahu cara si SSD Samsung yang versi T7 yang ada touchscreen-nya. Nah, di situ kan kalau misalnya buat perangkat iOS ya kayak iPhone si iPad itu kan nggak bisa berfungsi fitur touchscreen-nya. Nah, sementara kita ngebeli si T7 yang ada touchscreen-nya ini kan berfungsi biar data kita tuh nggak gampang dimaling orang gitu. Contohnya kalau yang si merah itu yang Samsung Portable SSD T5, kalau misalnya hilang kan tinggal diiniin doang tinggal di format ulang, terus udah deh tinggal dimilikin orang doang. Cuman kan kalau yang versi hitam ini kan biar data-data kita tuh tetap aman gitu. Misalnya editornya jauh atau misalnya orang yang pengen kita kirimin data itu letaknya jauh gitu kan, kita dengan tenang gitu bisa tinggal kirim aja ke dia kan. Nah, kalau di iPad ini sama iOS ini nggak bisa berfungsi fitur ininya kalau kita baru pertama beli. Jadi kita harus setting dulu gitu. Ini bisa dilihat di situ kan cuman gitu doang tuh ya, nggak ada isinya sama sekali. Kalau misalnya kita baru beli itu fingerprintnya nggak aktif. Nah, untuk ngaktifinnya itu pertama-tama kita butuh tuh handphone Android dulu, karena nggak ada aplikasinya di iOS. Itu di App Store nggak ada aplikasinya. Jadi yang awal-awal dilakuin pakai handphone Android dulu. Nah, di sini gue pakai Redmi Note 7 karena emang Android gue yang ada di rumah cuman itu doang. Nah, itu aplikasinya ada yang namanya Samsung Touch, yang ada Samsung SSD cuman yang ada gambar fingerprintnya. Nah, di situ kan ada gambar fingerprint. Nah, itu tinggal dibuka aja aplikasinya. Habis kelar dibuka itu di perangkat SSD yang barunya tinggal dicolokin aja. Habis dicolokin terus kita tinggal pilih OK doang. Dari situ pilih yang bawah tuh yang security with password and fingerprint. Nah, itu dinamain aja dulu. Kalau gue biasa gue namain dulu. Habis itu tinggal di set passwordnya. Habis udah kelar ngeset password, tinggal kita scan fingerprintnya doang. Kayak nge-scan fingerprint pada umumnya aja di handphone gimana sampai penuh, sampai benar-benar semua jari itu tercover bagian yang belum di scan fingerprintnya. Terus kalau udah 100% udah tinggal bisa dipakein lagi sampai udah scan fingerprintnya berhasil. Terus udah gitu aja. Nah, kalau di situ gue pengen mastiin lagi ya kan. Nah, di situ tuh ada kalau security modenya on, pakai fingerprint unlock, tinggal kita yang checklistnya itu kita on-onin aja. Terus kalau pengen ngebatalin, masukin ulang password yang awal tadi kita buat itu. Nah, setelah itu, ini kita balik lagi ke iPad. Tadi kan udah dicobain itu, isinya nggak ada, datanya nggak ada. Saat udah dicolokin, itu kan fingerprintnya nyala-nyala tuh. Tinggal kita iniin aja, pasin doang sama jari. Habis udah dipasin sama jari, udah datanya pasti langsung ada. Di situ bisa lihat itu datanya ada. Nah, kalau diulang lagi nih, misalnya dicabut lagi, terus dicoba dicolokin lagi, datanya pasti hilang lagi, nggak ada lagi datanya. Kita cabut, terus coba dicolokin lagi, kan nggak ada tuh. Dicolokin, nanti yang tempat fingerprintnya tuh nyala-nyala tuh biru-biru. Nah, udah letakin aja jari yang tadi udah di scan fingerprintnya. Nah, itu kan nggak ada kan tuh, udah beneran nggak ada data yang tadi awal. Nah, udah habis itu digituin aja sama jari yang tadi udah kita scan, datanya pasti akan nongol lagi, ada lagi. Udah sih kayak gitu aja. Soalnya beberapa kan temen gue yang punya
digituin ke iOS, kalau nggak si iPad itu nggak bisa ya. Nah, makanya dengan pakai handphone Android tadi jadi bisa. Nah, ini tanpa fingerprint nih, tanpa gituin jari. Nah, di situ datanya nggak akan keluar. Tapi kalau gituin jari kita pas lagi biru-biru nyala itu, dia akan kereset lagi. Habis kereset, datanya baru keluar lagi. Udah segitu aja dari gua. Buat yang di luar sana yang ada perangkat iOS tapi nggak bisa manfaatin kegunaan fingerprint dari Samsung SSD yang T7, semoga tutorialnya membantu. Sampai jumpa di konten selanjutnya.